Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Mutia Kalsum dengan NIM 2104045020073. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang dampak handphone. Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fax lain sehingga konvensional, namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel nirkabel atau wireless. Selanjutnya, sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu, untuk pertama kalinya, pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap atau fax phone. Handphone Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983 ketika Motorola memperkenalkan Dina TAC8000X. Inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission atau FCC dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di US yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekira 16 ons atau 1,5 kg. Dijual dengan harga $3.500 US atau sekitar 30 jutaan. Fungsi handphone. Saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan, atau modernisasi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam atau HP. Bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone, ataupun internet. Dan juga secara pengaruh, merekalah yang paling rentan terkena pengaruh atau dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya, handphone sangat penting bagi para remaja, karena dengan handphone tersebut, para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi, ternyata handphone bisa menjadi barang yang bahaya ketika ternyata handphone tersebut
disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal yang negatif. Dampak positif. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatif. Yang pertama, mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone atau HP seperti kamera, permainan games akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, missed call, dan dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Yang kedua, efek radiasi. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberikan kesempatan menggunakan HP secara permanen. Yang ketiga, rawan terhadap tindak kejahatan. Karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya, yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. Yang keempat, pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Cara pencegahan. Berikut ini adalah beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Yang ketiga, ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Yang kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten pornografi di handphone. Yang keenam, menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Yang kedelapan, memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.